siap memberkati kami. Melalui ibadah ini Tuhan, kami persembahkan bagimu ya Tuhan. Kuduskan, sucikan kami, hati, pikiran, tubuh, jiwa, roh kami. Dan kuasa darah-Mu yang kudus, urapi kami, urapi hamba-Mu ini, tidak dapatnya ini. Gemburkan tanah hati kami. Kami sambut firman-Mu berbicara bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka hati kami. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Praise the Lord. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Lambaikan tangannya. Shalom. Saudara bersuka cita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, hujan dingin. Haleluya. Tapi tadi saya sudah sampai duluan, saya sudah ngopi tadi di bawah situ, ternyata dekat, cuman 3 menit nyampe di sini. Haleluya. Saya sudah start dari Bogor tadi jam 12, setelah ibadah kami, ya saya langsung berangkat aja. Tadinya mau pulang dulu, udah langsung berangkat aja, karena belum pernah yang sore hari. Jadi kita nggak tahu, jadi ngeraba-ngeraba jalanan kayak mana, lebih baik berangkat lebih awal. Jam 12 start dari daerah Surken, nyampe jam 2 di tempat ini. 2 jam saja, 2 jam. Ya, tadi mau masuk ke ring road ya, apa bukan? Nah, itu agak macet sedikit di situ. Tapi dari sana sampai lewat tengah-tengah Cibadak tidak macet, aman. Haleluya. Jadi kalau sore hari berangkat segitu udah dapat bayangan lah kira-kira ya. Kira-kira aman gitu ya. Kira-kira begitu. Tadi saya udah bilang sama kemarin, saya bilang Pak Budi kalau berangkat jam 2, waduh belum bisa diprediksi bagaimana jam 2. Yang punya Sukabumi aja masih ragu, kita berangkat lebih awal aja. Ya kalau jam 2 kan saya pikir 3 jam, kan tol sudah enak ya, sudah cepet sekarang ya. Tapi ya jauh lebih baik awal karena apa? Saya itu nggak biasa terlambat kalau ibadah. Ya apalagi mau melayani. Bukan nggak biasa. Kalau saya pikir-pikir yang saya ingat-ingat sepanjang saya pelayanan khotbah kemana-mana, nggak ada tuh, nggak pernah terlambat setahu saya. Sudah puluhan tahun saya melayani, saudara, nggak pernah terlambat, saudara. Ya, boleh sih terlambat kalau lupa kunci taruh di mana gitu ya. Cari kunci mana, kunci motor, cari kunci. Nah, itu bolehlah ya. Ya kan kondisi ya. Mau datang ke tempat ini, ada mobil di situ, ada sedikit ada masalah sehingga jadi macet yang tadinya tidak macet, bolehlah. Tapi kalau datang setiap selalu terlambat, 2 minggu lalu terlambat, minggu lalu terlambat, hari ini nggak tahu terlambat apa enggak ya. Nggak lihat sih tadi ya, kita kan menghadap ke depan. Minggu depan ada rencana mau terlambat. Nah ini yang nggak boleh saudara, kita harus bertobat. Tapi bukan situ poin saya. Yuk kita buka dulu Alkitab kita. Ya, kita buka Alkitab kita dalam Yohanes pasal 8 ayat 31 dan 32. Nah multimedia boleh bersama dengan saya. Yohanes pasal 8, saya berbicara tentang firman Allah. Ya, tentang hidup dalam kebenaran, hidup dalam firman ya, dan bicara tentang betapa berkuasanya firman Allah. Dikatakan di dalam ayat 31, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, ya, kamu benar-benar adalah murid-Ku, ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Kemudian dikatakan, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Haleluya, amin saudara. Jadi saudara, jikalau kita tetap dalam firman Allah, kita akan mengetahui kebenaran. Ada banyak sekali kebenaran di dunia ini, betul saudara. Tetapi kita orang percaya kebenaran yang sesungguhnya adalah firman Allah ini. Ini kebenaran. Nah kita akan mengetahui kebenaran yang benar-benar kebenaran kalau kita dikatakan tadi saudara, apa saudara? Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, dalam firman Allah. Amin. Jadi ini kebenaran. Luar biasa saudara. Kalau firman Tuhan ini kebenaran, berarti tidak ada yang lain. Ya, saudara,
Yohanes 1 ayat 1 berkata pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Wow, luar biasa. Jadi berbeda dengan tulisan-tulisan yang lain. Berbeda dengan buku-buku yang lain. Amin, saudara. Firman ini adalah Allah sendiri. Waktu kita membaca, waktu kita merenungkan firman Allah, firman Tuhan, itu adalah Allah sendiri. Maka dia akan masuk, menguasai. Ada Allah yang hidup di sana. Setuju? Di dalam Ibrani pasal 4 ayat yang ke-12, buka Ibrani 4 ayat yang ke-12, dikatakan sebab firman Allah, firman Tuhan ini adalah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Katakan amin. Dikatakan ayat ini, dikatakan firman Allah itu hidup. Karena Allah itu sendiri adalah firman hidup. Waktu kita baca, waktu kita merenungkan, gini ya, baca aja dulu, renungkan aja dulu, setiap hari. Kan dikatakan siang dan malam, betul kan? Ya, renungkan firman Allah itu siang dan malam. Siang dan malam itu berbicara apa? Setiap hari. Berbicara setiap hari. Saudara, baca aja dulu. Memang sampai di aplikasi nanti. Ada tingkatannya, baca, renungkan, aplikasi melakukannya. Tapi kalau kita baca dan renungkan, itu sudah bagus sekali. Memang kita harus sampai sana. Tetapi banyak orang, Pak, saya kan orang Kristen, masa nggak baca firman Tuhan? Belum tentu Bapak Ibu. Jangankan bilang orang Kristen, pelayan Tuhan sekalipun, belum tentu setiap hari baca, renungkan firman Allah. Itu sebabnya pesan pada sore hari ini kita harus baca firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan setiap hari. Nggak ada yang amin. Haleluya. Amin. Setiap hari, siang dan malam. Mazmur 1. Setiap hari. Hidup. Kuat. Terjemahan lain, berkuasa. Jadi waktu kita merenungkan, baca, firman Allah itu berkuasa. Tajam, dia sanggup membedakan. Ya, sehingga kita ada firman dalam hidup kita, dapat membedakan, oh ini baik, ini kurang baik. Jangan pilih yang tidak baik, yang kurang baik. Amin. Ya. Ada kuasa. Ada kuasa. Saudara, tadi baru saya ngobrol, waktu saya sampaikan firman Tuhan ini di tempat saya pagi tadi, ibadah pagi. Saudara, saya berkata ada kuasa. Beberapa waktu yang lalu saya lupa, seseorang dia cuma baca firman Tuhan, baca firman Tuhan, baca firman Tuhan. Ingat firman bilang kuat, berkuasa dalam terjemahan lain. Ada kesembuhan terjadi. Amin. Setelah selesai khotbah, seorang dokter samperin saya. Tadi pagi, ini masih fresh. Dokter, dia berkata, Pak itu betul Pak. Loh maksudnya, itu benar-benar berkuasa. Ada mujizat, ada kesembuhan. Dia seorang dokter, sampai sekarang masih aktif. Dia berkata, beberapa waktu yang lalu, pasiennya di Siloam, Jakarta. Sakitnya udah komplikasi, saya lupa karena dia pakai kata-kata dokter ya, pokoknya sakitnya parah lah. Jadi saya kesimpulkan sakitnya parah, udah koma, udah lumpuh total.
sudah gak punya harapan istrinya. Karena dia orang kaya raya, ganteng, luar biasa, gagah, perkasa waktu dia masih sehat. Banyak wanita-wanita menghampiri dia. Ya, dan dia terlibat dengan segala macam dosa-dosa. Dan istrinya sudah mengampuni dia. Sepertinya gak ada harapan. Orang ini sakit. Dan dokter yang ngomong itu, dia sendiri yang ngomong. Ibu, kalau ibu percaya, pertama ibu nyanyikan puji-pujian. Ya, walaupun dia koma, rohnya masih dengar. Yang kedua, ibu bacakan selalu firman Allah di telinganya. Walaupun dia koma, rohnya dengar. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, profesor bilang ini sudah gak ada harapan. Udah lumpuh, komplikasi luar biasa. 7 hari, kakinya mulai gerak. Kaget istrinya. Dia samperin si dokter. Dokter yang ngomong begitu, yang tadi yang ngomong sama saya. Yang suruh instruksikan begitu. Mulai gerak. Wah, dia bilang puji Tuhan ibu. Teruskan. 2 minggu sadar. Dan akhirnya lama-lama pulih. Pulang melayani Tuhan. Amin. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan. Secara medis memang sudah gak ada harapan. Tapi dokter ini gak tahu dapat. Saya percaya hikmat dari surga itu turun. Ibu, bisikan firman di dalam telinganya. Bisikan aja. Terserah firman Tuhan apa saja. Saudara, lihat. Berkuasa. Kuat. Hidup firman Allah itu apa? Hidup. Baca renungkan firman Allah. Sudah dikasih oleh Tuhan. Kita kemarin 2 pemimpin ya. Ya, disampaikan sama teman. Seorang yang sudah 70 tahun melayani Tuhan. Ya, berarti usianya sudah lebih dari 70 tahun. Memang udah tua. Ya, waktu ditanya apa pesannya untuk generasi sekarang, untuk hari-hari ini, untuk semua umat Tuhan, 2 hal. Yaitu waktu disampaikan itu powerful buat saya. 2 hal. Sudah 70 tahun melayani Tuhan, tapi dia cuma simpul. 2 hal. Apa itu? Know your Bible and pray a lot. Apa artinya? Kenali firman, bergaul dengan firman-Mu, dengan Alkitab-Mu, dan lebih banyak berdoa. Hanya 2 itu. Dan saya bilang, yes, itu memang yang hari-hari ini juga saya sedang melakukan itu. Waktu itu disampaikan, itu lebih menguatkan. Benar. Amin. Kenali, bergaul dengan firman, dan lebih banyak berdoa. Hari-hari ini. Baca aja dulu. Dan renungkan firman Allah. Ya. Yang muda, yang belum menikah, baca firman. Renungkan. Amin. Mana yang muda? Ada yang masih muda belum? Ada di belakang. Ya. Yang di depan masih muda tuh, iya kan? Renungkan. Orang bilang orang anak muda sudah jarang. Tapi saya percaya hari-hari ini anak-anak muda harus lebih banyak renungkan firman Tuhan. Jangan cuma dipikirkan yang direnungkan pacar melulu. Ya, jangan. Ya, renungkan firman Tuhan. Mau makan, teringat padanya. Mau apa lagi? Mau tidur, teringat wajahnya. Siapa? Pacar. Ya, biarlah kita mau makan ingat firman Allah. Aduh, firman Tuhan saya renungkan tadi pagi luar biasa, menguatkan saya. Ingat firman Allah. Amin. Nah, ini penting sekali. Kembali kepada firman. Jangan kita berkata, Pak, saya sudah orang Kristen. Saya sudah melayani. Belum tentu. Belum tentu. Saudara yang tahu sendiri. Ya, saudara sendiri yang tahu. Semua kita saya percaya punya tujuan hidup. Betul? Punya tujuan hidup. Ya. Kalau orang di luar sana ada tujuannya salah. Saya percaya anak-anak Tuhan tujuannya nggak ada yang salah.
Tujuannya adalah yang benar semua. Amin, saudara ya. Kenapa saya katakan banyak di luar sana tujuannya salah? Karena ada yang punya cita-cita, kalau saya menikah, saya kepingin punya istri 5. Haleluya. Nah, ini kan nggak benar gitu kan. Anak-anak Tuhan nggak benar itu kalau punya. Ada di sini, jangan-jangan ada. Oh nggak ada. Haleluya. Ya, nah, itu kan salah. Tapi paling tidak kita semua punya tujuan. Iya kan? Punya tujuan apapun ya, tujuan yang positif dalam kehidupan kita, tujuan yang positif dalam rumah tangga kita, tujuan positif dalam bekerja, dalam membangun usaha bisnis semuanya, dalam pelayanan. Ada tujuan semua. Kalau nggak punya tujuan, saya bisa bayangin seperti saudara keluar bawa motor kendaraan, saudara kesana kemari itu bawa mobil, saudara nggak pernah sampai kemana-mana, saudara capek, habis biaya, habis bensin, saudara nggak pernah nyampe kemana-mana, buang waktu dan buang tenaga, capek, tidak sampai kemana-mana. Betul nggak saudara? Nggak ada tujuan. Kita semua punya tujuan. Tapi saya mau katakan, di atas semua tujuan yang kita punya, saudara, letakkan ada satu tujuan. Semua orang percaya yang tidak boleh tidak ada dalam hidup kita, yaitu apa? Kerajaan surga. Itu menjadi tujuan kita. Amin. Kita bekerja, kita makan, minum, kita menikah, kita apalagi mandi, kita bangun pagi, kita tidur malam, kita makan dan minum, semua. Satu tujuan kita, yaitu kerajaan surga. Di atas segala tujuan-tujuan kita yang ada di muka bumi ini. Sebab kenapa? Kalau tidak ke sana, ada satu tempat pada akhirnya. Apa? Neraka kekal. Dan kita bukan ke sana. Kita punya tujuan, kerajaan surga. Jadi begini, pastikan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, apapun yang kita kerjakan di bumi ini, apapun ya, Pak Niko berkata begini, gembala pembina kita, pikirkan perkara di atas, betul? Artinya apa? Apapun yang kita kerjakan, semua ujung-ujungnya untuk perkara di atas, masuk surga. Ya, amin. Kalau apa yang kita lakukan, ya, tidak sampai untuk ke sana atau menjauhkan kita dari Tuhan, pikirkan berapa kali. Lebih baik dibatalkan. Amin. Ini penting. Tuhan Yesus segera akan datang. Oh, udah tandanya udah banyak sekali. 2 hari lalu ya ada gempa lagi tuh di Bogor. Nggak tahu Sukabumi ada gempa nggak? Dikit. Wah itu di kita. Wah ini kencang sekali tapi cuma 1-2 detik kayaknya. Tadi pagi sebelum ibadah gempa lagi. Di Bogor, di sini mungkin nggak kerasa karena pusatnya ada di Bogor kan. Ya, tadi pagi sebelum ibadah di mana-mana bencana. Tuhan sudah bilang. Tandanya akan terjadi bencana-bencana. Pak, dari zaman dulu juga bencana. Betul. Tapi lihat hari-hari ini, intensitasnya semakin hari. Betul? Kita dengar di sana sini. Wow. Di Myanmar, itu kemarin bilang 4, di Bogor itu 4,1. Udah sekencang begitu, kerasa banget kencang. Saya belum tidur memang. Wih, kencang banget. Apalagi yang saya bayangin yang 7, di Myanmar kemarin 7,8 kok 7,7. Makanya gedung-gedung pada rontok. Yang meninggal gitu begitu banyak, saudara. Ayo berjaga-jaga. Know your Bible. Pray a lot. Lebih banyak berdoa. Kenali firman Tuhan. Kembali kepada tujuan tadi. Kerajaan surga. Yang jelas itu tujuan kita. Ada firman Tuhan berkata begini, untuk apa kita memiliki semua isi dunia ini, tapi hidup kita binasa. Amin. Makanya Pak Niko bilang, pikirkan perkara yang di atas. Apapun yang kita mau kerjakan, pastikan bahwa nanti, masuk surga nanti. Kalau kita melakukan ini, melakukan itu ujung-ujungnya. Tapi kalau menjauhkan kita dari Tuhan, semakin terhilangkah kita melakukan sesuatu, kita dengan Tuhan. Lebih baik pikirkan beberapa kali. Jangan dilakukan. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan bicara tujuan. Dek, namanya siapa yang di depan ini? Abigail. Saya ibaratkan, Abigail ini, dia mau jalan dari belakang sana, dan tujuannya ada di sini.
Abigail. Dan kita tutup semua ruangan ini, pintunya tidak ada satu sinar cahaya yang masuk di ruangan ini. Dan kita minta Abigail berjalan dari belakang, tujuannya ada di sini. Nyampe enggak kira-kira? Enggak ada sinar, tidak ada satu cahaya pun yang masuk. Gelap enggak? Gelap gulita. Nyampe enggak? Nyampe enggak? Sulit. Bisa aja nyampe, dia udah hafal. Oh, nanti ke tengah dikit tinggal lurus gitu kan. Ya kan? Nyampe. Bisa. Tapi apa yang terjadi? Ya, gelap, kita tutup. Dan kursi-kursi ini kita acak. Mimbar, sound system, drum, gitar, semua kita acak ada di tengah-tengah. Di ruangan ini semua kita acak. Speaker semuanya. Kemudian kita pecahkan beling-beling botol dan kita tebarkan di seluruh ruang ini. Ada yang pecahannya tajam ke sana, pecahannya tajam begini mungkin, saudara. Intinya di ruangan ini kita tebarkan. Gelap, tidak ada satu sinar. Dan kita minta Abigail jalan dari belakang sana. Tujuannya di sini. Nyampe enggak kira-kira? Enggak, menurut dia. Waktu dia berjalan, saya kasih contoh. Tiba-tiba dia tabrak meja mungkin. Refleks. Mungkin bergerak, berbelok beberapa derajat. Nah, dia pikir sedang menuju tujuan. Dia berjalan terus. Dia tabrak tembok. Refleks berubah lagi. Betul? Waktu dia berjalan, ingat gelap gulita tempat ini. Dia injak beling, dia tabrak meja, jatuh, dia bangun lagi. Dia pikir sedang menuju kepada tujuan. Padahal bisa saja arahnya sudah berubah, kembali ke belakang. 1 Petrus berkata begini, 1 Petrus pasal 5 ayat 8. 1 Petrus pasal 5 ayat 8. Sebab firman Allah, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawan kita siapa? Lawan kita iblis itu enggak kelihatan. Iya enggak? Ya. Ibu Christine beberapa waktu yang lalu pesan kepada pendoa, hari-hari ini peperangan begitu kuat. Lawan kita iblis, lawanmu iblis. Lihat, yang dilakukan apa? Berjalan berkeliling sama seperti singa. Saudara, gambaran singa sama seperti singa, siap. Lengah sedikit kita, dia terkam. Mengaum-ngaum, mencari orang yang dapat ditelannya. Iblis dia terus melepaskan ranjau-ranjau bagi kita. Betul enggak? Supaya kita enggak nyampe tujuan. Meleset dari kerajaan sorga. Amin. Gagal di tengah jalan. Berantakan di tengah jalan. Hidup kita seperti naik gunung. Nggak nyampe tengah, nggak nyampe ujung. Iblis terus. Dia lemparkan. Bagaikan singa. Dia menggoda. Dia apalagi? Macam-macam kerjaannya. Ya repotnya kita nggak lihat dia. Betul kan? Ya. Dia lepaskan raya. Mas saya bayangkan tadi. Yesaya 60 ayat 2. Yesaya 60 ayat 2. Ini peperangannya luar biasa loh. Bayangkan Yesaya 60 ayat 2. Sebab sesungguhnya apa? Kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Lihat, kegelapan menutupi bumi. Wahyu mencatat iblis dilemparkan ke bumi, betul? Kita tinggal di bumi yang dikatakan bumi yang gelap ini. Kemudian ada musuh.
Bayangkan kita tinggal di bumi, ini yang bumi dipenuhi, ditutupi oleh kegelapan. Kita ada di situ. Ada lawan yang mengaum-ngaum di sekeliling kita. Dia melepaskan segala macam supaya kita gagal, supaya kita hancur di tengah jalan. Kita nggak nyampe tujuan kerajaan surga. Ini peperangan luar biasa Bapak Ibu. MDP 7 kemarin, MDPJ kemarin Pak Niko singgung lagi tentang peperangan rohani hari-hari ini. Itu sebabnya kita perlu apa? Firman. Mazmur 119 ayat 105. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Seperti Abigail tadi. Dunia ini dipenuhi dengan kegelapan. Ada ranjau, ada macam-macam. Terjemahan lain berkata, menjadi tuntunan bagi kita. Oh, ada supaya nyampe. Tadi saya katakan tujuannya adalah di sini. Waktu dia sedang berjalan, ada firman beri pelita, lilin yang menyala, kemudian terang di jalan kita yang kita sedang jalani. Hidup ini, kehidupan ini. Amin, katakan amin. Ya, ada firman dalam hidup kita, maka teranglah hidup kita, teranglah jalan kita. Oh, ada lubang di situ, ada ranjau di situ, kita belok ke kiri sedikit. Oh, ada apa di situ, kita belok ke kanan sedikit. Karena ada terang yang menerangi jalan kita sampai kita dalam tujuan kita. Terjemahan lain berkata, firman Allah ini adalah tuntunan yang menuntun kita sampai kepada tujuan. Yang mengerti katakan amin. Tapi bagaimana kalau kita tidak punya firman Allah? Tidak ada firman, betapa gelap kehidupan kita. Kita tinggal di bumi ini yang dipenuhi dengan kegelapan. Makanya gak heran, banyak orang-orang gagal di tengah jalan dalam mengikuti Tuhan. Iman kandas. Satu hal, kembali. Ayo saya ajak kita semua. Baca firman, renungkan firman siang dan malam. Pak, gak enjoy baca Alkitab. Emang siapa yang bilang enjoy di sana? Ya, betul. Mana ada enak sih, daging gak mau. Tetapi apa yang harus kita lakukan? Disiplin. Boleh katakan bersama dengan saya, disiplin. Harus mendisiplinkan diri. Apa sih beda disiplin? Apa sih yang dinamakan disiplin? Disiplin itu apa ya? Gini, beda dengan mood. Ya. Kalau ikuti mood kita, waktu lagi mood baca Alkitab, wah enak. Lagi enggak mood, lagi malas. Bukan begitu. Kalau disiplin, mood dan tidak mood, karena kita mendisiplinkan diri, tetap setiap hari. Berikan waktu, baca Alkitab. Renungkan firman Allah. Yang mau katakan amin. Itu disiplin. Lama-lama akan menjadi berbahagialah orang yang merenungkan firman Allah. Menjadi kesukaan. Dia ada kehidupan nanti. Dia menghidupkan. Saudara, amin. Iman kita semakin bangkit. Melalui pendengaran firman Allah, iman timbul. Amin. Semakin kuat, semakin kuat. Baca, renungkan. Efesus pasal 6 ayat 17. Ini ayat terakhir juga. Dikatakan apa? Ini ada 7 perlengkapan senjata Allah. Firman Tuhan berkata, kenakanlah seluruhnya
Dan ketika masuk ke dalam firman, itu berbicara ketopong keselamatan. Amin. Ketopong itu tutup ya, tutup kepala. Menutupi bagian yang kepala kan kalau kena yang sangat vital bagi kita. Betul nggak saudara? Ketopong. Kemudian firman Allah itu yang kedua untuk pedang menyerang firman. Jadi betapa penting firman melindungi kita, kemudian sebagai untuk menyerang. Makanya Tuhan berkata, waktu iblis menggoda Tuhan Yesus, dan pada waktu kapan iblis itu lari? Ya, ada tertulis. Ya enggak? Yesus cuma ngutip, ada tertulis. Manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman. Enyahlah, pergilah dia. Betul nggak saudara? Tuhan Yesus kutip firman Allah. Lihat, sebagai pedang roh menyerang. Jadi saya renungkan, penting sekali. Ini ketika kita baca, renungkan firman Allah. Di dalam Roma pasal yang pertama dikatakan, firman itu, Injil atau firman adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Tuhan Allah aja menyelamatkan kita. Dia mempergunakan firman Allah menjadi kekuatan untuk menyelamatkan kita. Tapi kalau kita tinggalkan firman Allah, bagaimana Tuhan mau membawa kita masuk dalam kerajaan surga? Ada banyak sekali godaan-godaan. Tapi kalau ada firman, ada terang itu dalam hidup kita. Amin. Saya tutup dengan Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Dan satu kesaksian yang saya dengar dari seorang hamba Tuhan. Mazmur 1 ayat 1. Berapa banyak yang mau hidupnya berbahagia, lambaikan tangannya? Semua. Yang hidupnya mau berhasil, lambaikan tangannya? Semua. Berbahagia dan berhasil. Ini semua yang dicari oleh kita, betul nggak? Ada yang nggak mau yang ini dua ini? Nggak ada, semuanya mau berbahagia dan berhasil. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat 2. Baca yuk, 3, 2, 1. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan atau firman Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat firman itu apa? Siang dan malam atau setiap hari. Ayat 3 terakhir. Ia kan seperti pohon ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Baca yang kuat. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Dibuka dengan kata berbahagia dan ditutup dengan kata berhasil. Apa? Yang merenungkan firman Allah itu siang dan malam. Yang mau katakan yes. Ada kuasa dalam firman Allah itu. Tadi hidup kuat, dalam terjemahan lain berkuasa. Saya dengar seorang hamba Tuhan dalam kesaksiannya berkata demikian, dia punya anak 3. Anak yang bungsu ini kurang pintar menurut si hamba Tuhan ini. Dia senangnya nonton film si yang bungsu ini. Yang kakak-kakaknya pinter-pinter. Juara satu terus. Dapat sesuatu, dapat piagam dan lain sebagainya. Lama-lama yang bungsu ini, yang ini kisah beneran ya. Ya, seorang hamba Tuhan yang saya dengar, dia menceritakan. Yang bungsu ini lama-lama, kakak-kakaknya kok hebat-hebat. Dia ngomong ke bapaknya, pengen dong untuk dapat apa kek? Ya, piagam kek atau apa kek? Ini kok kakak-kakak kok hebat-hebat. Tapi saya percaya ini hikmat dari Tuhan, wisdom dari Allah kepada hamba Tuhan ini. Dia bilang gini, ya udah, kamu baca aja firman Tuhan ini, habiskan
satu buku. Nah, kalau mau habiskan satu buku ini, kalau kita baca 3 pasal aja satu hari, itu 1 tahun 1 bulan habis. Kalau 4 pasal satu hari, 1 tahun kurang sebulan kalau nggak salah, habis. Ya. Dan ternyata anak ini lakukan. Memang anak ini nggak pinter, menurut pengakuan bapaknya. Beda dengan kedua kakaknya, makanya dapat juara terus. Juara satu lagi. Kalau ikut apa, pasti menang. Ikut apa, menang. Nah, dilakukanlah sama yang si bungsu ini. Dia baca, selesai satu buku, lapor ke bapaknya. Pendeta juga bapaknya. Udah selesai. Wow, hebat kamu. Sudah menyelesaikan baca firman Tuhan. Dibuatkanlah piagam, disuruh di gereja, bikinlah, kasih ke dia. Oh, senang. Ya, dia senang walaupun ya dia udah menyelesaikan kan? Dia sudah finish semuanya, dia udah baca dari A sampai Z, baca semua. Senangnya minta ampun. Beberapa waktu kemudian, kalau nggak salah penamatan, kalau nggak salah SMP atau SD, saya lupa ya. Ya, tapi ini kisah nyata. Ya, diundang semua orang tua datang, ya, penamatan sekolah. Diumumkanlah juara 3, juara 1 si B, juara 2 si C. Anaknya nggak disebut apa-apa ya, karena bapak tahu ya, wah dia nggak ada berharap ya, karena udah tahu anaknya lah. Ya udahlah, wah puji Tuhan ya, dapat juara. Sudah semuanya udah juara-juara sudah dipanggil. Ternyata masih ada satu name, dulu masih pakai name. Ya, sekarang masih pakai nggak sih ya? Enggak ya, name. Ternyata masih ada satu di bagian terakhir diumumkan. Name terbaik, nilai paling tertinggi. Mungkin satu sekolah kali, kalau nggak salah, saya lupa. Mungkin satu sekolah. Tapi yang name itu terbaik. Dan waktu dipanggil nama anak si pendeta yang tadi. Dipanggil namanya, dia nggak ngeh. Dipanggil yang kedua kali, anak bernama ini nggak ngeh. Ya dia juga, si anaknya pikir, mana bisa sih ya. Mungkin dia juga dipanggil yang ketiga baru, dia bilang sama papi, itu nama saya. Lah, nama kamu siapa? Iya itu, kamu maju. Bapaknya juga kaget, loh nama anak saya disebut. Ya, mendapat juara, name terbaik, nilai terbaik. Dia maju. Bapaknya bilang begini, lihat, kamu memang gak pintar-pintar sih, tapi kamu baca firman Allah ini, kamu menyelesaikannya. Saudara, gak tahu datangnya dari mana, kok bisa jadi. Bapaknya juga bingung, gak berharap apa-apa. Dan seterusnya, ya itu mujizat Allah. Amin. Hanya dengan baca firman Tuhan. Sama seperti orang yang sakit tadi, saya katakan. Dibisikin. Ada mujizat, ada kuasa. Waktunya sudah habis. Boleh katakan amin? Yuk kita bangkit berdiri. Saudara nangkap sesuatu enggak saudara? Amin ya. Yang penting itu saudara. Ayo baca firman. Baca dan renungkan aja dulu.